Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, hari ini mungkin menjadi hari yang kelam bagi fans timnas Italia karena untuk ketiga kali secara beruntun timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia 2018, Piala Dunia 2022, dan kini Piala Dunia 2026. Italia resmi 3 kali gagal lolos ke Piala Dunia. Ini jelas satu hal yang ironis karena Italia bagaimanapun adalah satu tim yang punya sejarah panjang di dunia sepak bola. Mereka 4 kali juara Piala Dunia, mereka terakhir kali juara Piala Dunia pada tahun 2006 di Jerman, dan mereka juga adalah juara Piala Eropa 2020. Jadi tentu tidak munculnya nama Italia dalam daftar peserta Piala Dunia 2026 adalah satu hal yang menjadi ironis, bagaimana salah satu pemegang rekor juara Piala Dunia sebanyak 4 kali tidak hadir di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nah, pertanyaan yang mengemuka adalah, ada apa sebenarnya? Ya, ada apa sebenarnya kenapa Italia sampai 3 kali hat-trick gagal lolos ke Piala Dunia? Rekan-rekan sekalian, saya sudah menulis ulasan singkatnya di Instagram saya, @bungrisma. Silakan rekan-rekan follow Instagram tersebut. Saya tuliskan bahwa sebenarnya tanda-tanda Italia sudah mengalami penurunan terjadi sejak selesai mereka menjadi juara di Piala Dunia 2006. Kalau rekan-rekan yang mengikuti bagaimana sepak terjang Italia di Piala Dunia 2006, di Piala Dunia 2006 menurut saya itu adalah puncak dari era di mana Italia memiliki komposisi skuad yang sangat-sangat mumpuni. Kalau kita perhatikan di Piala Dunia 2006, bisa dikatakan Italia punya bintang di hampir semua lini. Di lini belakang mereka punya Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta. Kemudian di lini tengah mereka punya Gennaro Gattuso, kemudian Andrea Pirlo, ya. Ada Massimo Ambrosini. Di lini tengah yang mengarah ke depan, mereka punya Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero. Jadi bisa dikatakan kalau menurut saya, skuad Italia di Piala Dunia 2006 adalah skuad terakhir Italia dengan komposisi yang penuh bintang dan bisa dikatakan menggetarkan lawan dengan susunan komposisi yang dimilikinya. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah Piala Dunia 2006, kita bisa melihat polanya Italia bisa dikatakan gagal melakukan regenerasi. Italia memang menjadi juara di Piala Dunia 2006, tetapi setelah itu bisa dikatakan mereka gagal meregenerasi tim mereka. Apalagi faktanya kalau memperhatikan di skuad Piala Dunia 2006 dengan sejumlah bintang yang ada, tetapi faktanya beberapa bintang yang ada di skuad tersebut sebenarnya sudah memasuki garis akhir pengabdian mereka bersama timnas Italia. Contoh seperti Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, ya, terus kemudian bahkan Francesco Totti dan Alessandro Del Piero ketika itu sudah memasuki akhir-akhir karir mereka di timnas Italia. Dan terbukti kegagalan Italia melakukan regenerasi dimulai setelah mereka menjuarai Piala Dunia 2006. Dan ada juga faktor bagaimana Italia memutuskan untuk mengganti pelatih mereka, ya, bagaimana pelatih sekelas Marcello Lippi, ya, pelatih yang jelas punya kapabilitas dengan nama besarnya menangani klub-klub besar Italia seperti Juventus dan Inter Milan, digantikan oleh seorang Roberto Donadoni ketika itu, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana setelah Piala Dunia 2006, Italia hancur-hancuran di Piala Eropa 2008. Kemudian di Piala Dunia 2010, Marcello Lippi kembali menangani Italia, tetapi skuadnya sudah berbeda, sudah tidak sama dengan yang dipegang di 2006. Dan terbukti di Piala Dunia 2010, Italia, kalau nggak salah waktu itu bahkan gagal lolos dari fase grup. Kemudian sempat membaik di Piala Dunia 2012 dengan Italia ditangani Cesare Prandelli, dan itu sangat terbantu dengan kehadiran era baru Mario Balotelli yang waktu itu sedang berada di peak performance-nya. Tetapi kita tahu sendiri Balotelli bukan pemain yang memiliki konsistensi sebagai seorang bintang, ya. Dan bisa dikatakan setelah itu, ya, setelah keberhasilan Italia menembus partai final Euro 2012, di 2014 mereka nyungsep lagi, ya.
Ada satu hal yang menarik rekan-rekan sekalian, Italia ini cenderung kalau di Euro ya, ketika mereka berlaga di Euro, kinerja mereka cenderung baik ya. Kita lihat bagaimana di 2012 mereka tembus sampai partai final sebelum dikalahkan Spanyol di partai final. Kemudian di 2016 mereka kalau nggak salah sampai perempat final apa semifinal gitu bersama Antonio Conte, dan pada 2020 bahkan menjadi juara. Nah, ini jadi satu anomali. Di Piala Eropa mereka relatif bagus performansnya, bahkan menjadi juara di Piala Eropa 2020, tetapi ketika masuk ke fase kualifikasi Piala Dunia gagal ya, 3 kali gagal, dan selalu gagal di fase playoff. Di playoff 2018 mereka kalah dari Swedia. Di playoff 2022 mereka kalah dari Masedonia Utara. Dan terakhir kemarin mereka kalah dari Bosnia Herzegovina. 3 lawan yang di atas kertas sebenarnya bukan lawan Italia secara kekuatan sejarah ya. Tetapi menurut saya apa yang terjadi di Italia adalah mereka terlambat meregenerasi tim mereka. Kalau kita perhatikan tim Italia saat ini ya, siapa sih bintang Italia saat ini? Ya, paling ada Gianluigi Donnarumma. Kemudian di lini belakang tidak ada lagi Giorgio Chiellini, tidak ada lagi Leonardo Bonucci ya. Alessandro Florenzi sudah tidak ada ya. Kemudian di lini tengah paling nama yang bisa diandalkan ada Nicolo Barella dan Tonali, sisanya bisa dibilang kelas mediocre semua. Bahkan di lini depan, siapa penyerang Italia sekarang yang bisa dikatakan menggetarkan nyali bek lawan? Dulu Italia punya Del Piero, Totti ya. Tahun 2012 mereka punya Balotelli ya. Sekarang siapa? Moisken. Ini mah pemain-pemain mediocre semua. Jadi menurut saya apa yang terjadi di Italia adalah mereka gagal meregenerasi tim mereka. Perhatikan tim-tim besar lainnya seperti Jerman, Spanyol ya. Kalaupun mereka gagal menjadi juara di sebuah turnamen, tetapi mereka pasti perform. Pasti perform. Kenapa? Karena regenerasi mereka berjalan cukup baik ya. Tetapi tidak dengan Italia. Jadi apa yang terjadi di Italia sehingga mereka 3 kali gagal lolos Piala Dunia menurut saya karena mereka terlambat meregenerasi tim, kemudian pergantian pelatih yang kurang cerdas. Bagaimana pelatih Marcelo Lippi, saya lupa itu alasannya apa ya, diganti Roberto Donadoni, pelatih yang bahkan tidak punya track record membawa satu tim menjadi juara ya. Kemudian bagaimana mereka pernah menunjuk Ventura, pelatih asal Torino yang bahkan tidak punya track record menjadi juara ya. Sekarang mereka ditangani Gattuso. Kita tahu Gattuso ketika menangani tim-tim elit, gelar juara yang dia persembahkan baru sebatas Coppa Italia bersama Napoli. Sisanya tidak ada lagi ya. Jadi kalau Italia mau memperbaiki semua ini, mereka harus meregenerasi tim. Dan terkait anomali tadi ya, kenapa justru di Piala Eropa Italia justru punya kinerja lebih baik? Saya jelaskan di postingan saya di Instagram. Piala Eropa itu bisa dikatakan sebagai kompetisi jangka pendek, hanya sekitar 7 pertandingan, 6-7 pertandingan, dan kemudian ditentukan juaranya. Beda dengan kualifikasi Piala Dunia. Ya, ini rentang waktunya panjang ya. Dari satu laga ke laga berikutnya bisa banyak perubahan karena jedanya cukup panjang, dan Italia sepertinya kurang cocok dengan karakter kompetisi di kualifikasi Piala Dunia, atau setidaknya komposisi pemain mereka tidak siap untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia. Jadi rekan-rekan sekalian, terutama untuk fans timnas Italia, semoga kedepannya kita bisa melihat kembali Italia tampil di Piala Dunia. Tetapi untuk saat ini mari kita terima kenyataan bahwa kalau mau menunggu Italia tampil di turnamen besar, mudah-mudahan mereka bisa lolos ke Piala Eropa 2028. Demikian, salam sepak bola.